Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-15 dari 75 topik. Pengertian gugatan, syarat menggugat, siapa dapat menggugat dan digugat, bentuk gugatan, syarat gugatan, dan tempat gugatan diajukan. Bagian pertama. Salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum adalah dengan perantaraan kekuasaan kehakiman atau pengadilan atau dengan cara litigasi. Tiap-tiap proses di muka pengadilan negeri dimulai dengan diajukannya gugatan oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri. Gugatan adalah suatu tuntutan hak, yang di dalam pasal 118 ayat 1 Hir disebut sebagai tuntutan perdata, atau Burgerlijk vordering, yang mengandung sengketa hukum. Apabila orang hendak menyelesaikan sengketa hukum yang timbul di antara mereka, maka untuk dapat diselesaikan dengan bantuan pengadilan, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Namun, permasalahan yang timbul dalam mengajukan gugatan adalah apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Syarat mengajukan gugatan, apabila seseorang hendak mengajukan gugatan ke pengadilan guna menyelesaikan sengketa hukum yang timbul di antara mereka, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material, yaitu syarat berdasarkan hukum material yang harus dipenuhi, terdiri atas 1. Gugatan telah tiba saatnya. Artinya bahwa prestasi debitur sudah saatnya untuk dilaksanakan, akan tetapi debitur enggan untuk melaksanakan prestasinya. 2. Bahwa sebelum kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan, kreditur sudah melakukan teguran, atau somasi, ingebrekestelling. Somasi adalah teguran yang dilakukan dengan perantaraan pengadilan negeri. Untuk melakukan somasi, kreditur minta, secara tertulis dengan alasan-alasannya, kepada pengadilan negeri guna menegur debiturnya agar mau melaksanakan prestasinya. 3. Beralasan dan berdasar hukum, dimaksudkan di sini adalah bahwa gugatan tersebut berdasarkan pada fakta atau kejadian nyata yang mempunyai dasar hukum. Artinya, bahwa hak atau kepentingan yang dikemukakan sebagai dasar gugatan benar-benar pantas mendapatkan perlindungan hukum. Bukan hak yang lahir karena perbuatan yang dilarang, misalnya utang piutang sebagai akibat perjudian, atau kepentingan yang direkayasa, atau chicaneous process. Syarat formil, syarat yang diberikan hukum formil yang harus dipenuhi jika seseorang hendak mengajukan gugatan, terdiri atas 1. Memenuhi ketentuan bentuk dan isi surat gugat, baca uraian tentang syarat bentuk dan isi surat gugat di bawah. 2. Memenuhi ketentuan di mana gugatan harus diajukan, baca tentang di mana gugatan diajukan di bawah. 3. Membayar biaya perkara, bahwa sebelum gugatan ditulis ke dalam daftar, atau register, perkara oleh bagian kepaniteraan, penggugat terlebih dahulu harus membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh pengadilan, kecuali bila diperbolehkan berperkara secara cuma-cuma sebagaimana diatur di dalam pasal 237 Hir siapa dapat menggugat dan digugat. Di dalam suatu perkara perdata, setidak-tidaknya ada dua pihak, penggugat, atau plaintiff yang mengajukan gugatan dan tergugat, atau defendant, sebagai pihak yang dianggap merugikan. Dalam praktik orang yang langsung mempunyai kepentingan itu sendiri yang aktif bertindak di muka pengadilan, baik bertindak sebagai penggugat, maupun bertindak sebagai tergugat. Mereka inilah yang disebut pihak material karena merekalah yang langsung mempunyai kepentingan dalam perkara bersangkutan. Akan tetapi mereka sekaligus juga merupakan pihak formil, karena mereka sendirilah yang menghadap di muka pengadilan. Mereka ini bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas namanya sendiri. Namun, tidak jarang terjadi bahwa seseorang bertindak di muka pengadilan, entah sebagai penggugat atau sebagai tergugat, tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Dapat dikemukakan sebagai contoh, seorang wali atau seorang pengampu bertindak atas namanya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, karena orang yang diwakili inilah yang mempunyai kepentingan secara langsung, seperti dalam pasal 338, pasal 446, pasal 403-405 KUH Perdata. Nama wali atau pengampu ini harus ditulis dalam gugatan dan juga harus disebut dalam putusan hakim. Mereka ini merupakan pihak formil sedangkan orang yang diwakilinya adalah pihak material. Lain halnya dengan sebuah badan hukum. Meskipun sebuah badan hukum menurut undang-undang dapat melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk dapat melaksanakannya sebuah badan hukum memerlukan wakil. Demikian pula halnya jika hendak bertindak di muka pengadilan. Meskipun badan hukum merupakan pihak yang berkepentingan langsung, dalam hal ini pihak material, akan tetapi untuk dapat bertindak memerlukan seorang wakil untuk beracara di muka pengadilan karena mereka tidak mungkin beracara tanpa diwakili.
Wakil ini bertindak selaku pihak formil untuk kepentingan badan hukum yang mempunyai kepentingan langsung. Wakil ini harus dibedakan dengan seorang pengacara atau advokat yang walaupun bertindak atas nama dan kepentingan kliennya, mereka ini bukanlah merupakan pihak, baik pihak material maupun pihak formil. Pada asasnya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat, atau legitima persona standi in judicio. Namun, perlu diperhatikan bahwa orang yang akan maju di muka pengadilan, apakah akan mengajukan gugatan atau digugat, adalah sama dengan orang melakukan perbuatan hukum, sehingga semua syarat yang harus dipenuhi orang untuk dapat melakukan perbuatan hukum juga harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan. Kemampuan bertindak, atau handling bevoegdheid, sebagai pihak merupakan komplement yang penting dari kewenangan hukum, atau rekat bevoegdheid, atau kewenangan menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak, atau personae miserables, dianggap tidak mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Ada 5 golongan orang yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai pihak, atau tidak mempunyai kemampuan prosesuil di muka pengadilan, yaitu A. Mereka yang behun cukup umur. Mereka ini akan diwakili oleh walinya. Berapakah batas umur kedewasaan seseorang? Di Indonesia, banyak peraturan mengenai batas umur kedewasaan. Rata-rata batas umur tersebut berkisar antara 15 sampai 21 tahun. Batas usia dewasa dalam perkawinan ada beberapa. Misalnya, menurut pasal 29 KUH Perdata bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Sedangkan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Untuk menjadi saksi di muka pengadilan orang harus berumur 15 tahun. Pasal 145 ayat 1 nomor 3, Pasal 145 ayat 4 HR, Pasal 172 ayat 1 nomor 4 Jo 173 RBG, Pasal 1912 KUH Perdata, 16 tahun adalah batas umur untuk dapat dituntut karena melakukan perbuatan pidana. B. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan, tidak dapat beracara dan bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Pasal 446, Pasal 452 KUH Perdata, khususnya bagi mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan. C. Para pemboros dan pemabuk. Ketidakmampuan mereka hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan. D. Seorang istri yang tunduk pada KUH Perdata tidak dapat bertindak sebagai pihak tanpa bantuan dari suaminya, kecuali dalam hal perceraian atau apabila dituntut dalam perkara pidana. E. Orang yang telah meninggal dunia. Terhadap mereka dapat juga diajukan gugatan yang ditujukan kepada seluruh ahli warisnya sekaligus. Mengenai hal ini ada putusan Mahkamah Agung yang menentukan bahwa gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, jika pihak penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Jadi, kedudukan sebagai pihak dapat diwariskan. Kecuali orang yang dapat menjadi pihak di dalam suatu perkara di muka pengadilan adalah badan hukum, yang akan bertindak melalui pengurus dari badan hukum tersebut, Pasal 1655 KUH Perdata. Nama pengurus dari badan hukum ini tidak harus dimuat di dalam gugatan. Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya, Pasal 6 nomor 3 RV. Kalau suatu gugatan ditujukan kepada negara, maka orang yang mewakilinya tidak perlu disebut di dalam gugatan. Beberapa peraturan perundang-undangan menunjuk dengan tegas siapa-siapa yang ditugaskan untuk mewakili badan hukum publik itu. Apabila negara yang digugat, maka gugatan harus ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia, mewakili negara Republik Indonesia, yang dalam perkara dianggap bertempat tinggal pada suatu departemen, misalnya Departemen Dalam Negeri, sekarang Kementerian Dalam Negeri. Biasanya yang menghadap di muka pengadilan mewakili negara adalah kepala bagian hukum dari kementerian yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa dari menteri. Terhadap badan hukum lainnya, yaitu Badan Hukum Keperdataan, gugatan ditujukan kepada pengurus dan apabila badan hukum itu telah dibubarkan, kepada salah seorang pemberesnya. Meskipun sebuah firma bukan merupakan sebuah badan hukum, akan tetapi dapat pula bertindak sebagai pihak, yaitu seluruh pesero bersama-sama merupakan satu pihak, atau gugatan ditujukan kepada salah seorang pesero, Pasal 6 nomor 5 RV. Begitu juga halnya dengan CV dapat bertindak sebagai pihak. Dalam hal CV yang akan menggugat atau digugat, maka yang bertindak adalah para pesero pengurus. Orang yang mengajukan gugatan memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum.
Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, oleh karena itu ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Kiranya sudah selayaknya jika kepada mereka yang hendak mengajukan gugatan ke pengadilan disyaratkan adanya kepentingan. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan gugatan ke pengadilan, ia tidak mempunyai kepentingan maka sudah wajarlah kalau tuntutannya itu tidak diterima oleh pengadilan. Namun demikian, tidaklah setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar dari gugatan. Sebagai contoh, karena merasa kasihan, A meminjamkan sejumlah uang kepada sahabatnya B dengan janji uang akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Ternyata setelah lewat 30 hari semenjak pinjam-meminjam tersebut, B belum juga mengembalikan uang yang dipinjam dari A. Merasa ikut bertanggung jawab, CKKA tanpa mendapatkan kuasa dari A menggugat B agar mengembalikan uang yang dipinjam dari A. Benar bahwa C mempunyai kepentingan, akan tetapi kepentingannya tidak cukup untuk menimbulkan hak untuk menggugat agar diterima oleh pengadilan. Guna mencegah diajukannya gugatan oleh orang yang tidak benar-benar berkepentingan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak, serta berdasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik dapat berbentuk lisan atau tertulis. Itulah topik ke-15 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.